Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama kami, mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri, Kelompok 1C. Di dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai peralatan kerja bangku dan teknik mengikir serta menggergaji. Adapun kelompok kami yang terdiri dari 1. Umi Habibah, NIM 2019-012-067, 2. Khairul Aziz Raihan, NIM 2019-012-084, 3. Anggi Dian Prasetya, NIM 2019-012-088. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Umi Habibah, NIM 2019-012-067. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari kerja bangku dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam proses kerja bangku itu sendiri. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari kerja bangku. Kerja bangku adalah pekerjaan perkakas tangan yang digunakan untuk melakukan pembentukan, perbaikan, dan perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi peralatan, dan semua pekerjaan dilakukan di atas meja kerja atau workbench. Kerja bangku meliputi pekerjaan yang bisa atau dapat dilakukan di atas meja kerja. Contohnya, mengikir, mengetap, menggerinda, menandai, mengebor, menggergaji, dan pekerjaan merakit dan finishing. Dalam proses kerja bangku dibutuhkan berbagai peralatan. Peralatan kerja bangku adalah berbagai perkakas tangan yang digunakan dalam proses pekerjaan di atas meja kerja atau workbench. Dalam penggunaan peralatan kerja bangku harus sesuai dengan fungsi dan prosedur. Hal ini bertujuan agar tidak terdapat kesalahan yang menyebabkan benda kerja menjadi kurang presisi dan tidak dapat diteruskan ke proses mesin. Oleh karena itu, dalam proses penggunaan peralatan kerja bangku diperlukan ketelitian dan kesabaran agar hasil kerja bangku dapat maksimal dan presisi sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah peralatan yang diperlukan pada kerja bangku. Yang pertama ada ragum. Ragum adalah alat penjepit untuk menjepit benda kerja yang akan dikerjakan. Kedua, mesin bor. Mesin bor digunakan untuk mengebor atau membuat lubang pada benda kerja. Ketiga, gergaji besi atau hacksaw. Gergaji besi digunakan untuk memotong bermacam-macam logam campuran atau alloy dan baja dengan kadar karbon rendah yaitu logam lunak. Keempat, kikir. Kikir digunakan untuk meratakan bagian benda kerja setelah dipotong menggunakan gergaji besi atau gerinda dan juga pahat. Selain 4 peralatan sebelumnya, masih ada peralatan yang dibutuhkan pada proses kerja bangku seperti snai, penggores, penitik, sikat baja, dan masih banyak lainnya. Perkenalkan, nama saya Khairul Aziz Raihan, NIM 2019-012-084. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses mengikir. Mengikir merupakan pekerjaan menyayat atau mengikis benda kerja hingga benda kerja mencapai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Hasil sayatan atau kikisan berupa gram-gram lembut. Yang pertama dalam proses pengikiran yaitu menentukan mata kikir sesuai kebutuhan dan kegunaan masing-masing. Berikut ini jenis-jenis kikir dan fungsinya. Nomor 1. Kikir datar. Kikir ini berbentuk kotak dan pipih. Biasanya digunakan meratakan pada benda kerja agar bisa menjadi datar pada benda yang sejajar tegak lurus. Nomor 2 ada kikir bujur sangkar. Kikir ini berbentuk segi empat yang digunakan untuk membuat rata atau menyikukan antara bidang satu dengan bidang yang lainnya. Nomor 3 kikir segitiga. Bentuk kikir segitiga namun pada bentuk segitiganya mengecil. Fungsi untuk meratakan, menghaluskan bidang yang berbentuk sudut 60 derajat atau lebih besar. Nomor 4 kikir bulat. Kikir bulat yang menghaluskan permukaan, membuat bentuk diameter suatu lubang yang bulat.
Nomor 5. Kikir setengah bulat. Kikir ini biasanya digunakan untuk menghaluskan permukaan yang lekung atau berbentuk setengah lingkaran. Proses pengikiran yang kedua yaitu menentukan gigi kikir. Gigi kikir dibentuk melalui pemahatan pada bilah kikir. Untuk pengikiran kelompok logam, fero umumnya digunakan kikir dengan pahatan atau guratan ganda. Pahatan yang pertama adalah pahatan dalam bersudut 70 Q terhadap garis tengah kikir. Yang kedua adalah pahat dangkal menyilang terhadap pahatan pertama dan bersudut 45 Q terhadap garis tengah kikir. Proses pengikiran yang ketiga yaitu menentukan posisi kaki. Selama kegiatan mengikir, peserta harus selalu berdiri sebelah kiri ragum dengan posisi kaki sedemikian rupa dengan tetap pada tempatnya. Jarak antara kaki kanan dan kiri menyesuaikan dengan panjang kikir yang sedang digunakan. Jika dilihat dari atas, maka posisi telapak kaki kiri terhadap poros ragum sebesar kurang lebih 30 Q dengan kaki kanan sebesar kurang lebih 75 Q. Perhatikan gambar berikut. Setelah posisi kaki benar, dilanjutkan dengan gerakan mengikir, yaitu gerakan kedua tangan yang diikuti oleh ayunan badan supaya gerakan ke depan mendapat tekanan yang memadai. Gerakan harus maksimal sepanjang kikir dan jumlah gerakan ke depan atau memotong kurang lebih 40-50 gerakan per menit. Proses selanjutnya adalah pemegangan kikir. Secara normal, tangan kanan memegang gagang kikir dengan mantap dan memberikan tekanan pada ujung gagang kikir dengan bagian tengah telapak tangan. Ibu jari letak di atas dan jari-jari yang lain di bawah gagang, sedangkan tangan kiri diletakkan pada ujung kikir dengan cara meletakkan telapak tangan dan ibu jari di atas ujung kikir, sedangkan jari-jari yang lain merapat melipat ke bawah tanpa memegang ujung kikir. Nama saya Anggidian Prasetya, NIM 2019 012088, akan menjelaskan pengertian penggergajian. Penggergajian adalah proses di mana benda kerja dipotong oleh alat yang terdiri dari serangkaian gigi yang berjarak sempit yang disebut mata gergaji. Proses ini digunakan untuk memisahkan benda kerja menjadi dua atau lebih potongan, atau untuk memotong bagian yang tidak diinginkan dari suatu komponen. Proses-proses ini sering disebut pengerjaan cut-off. Penggergajian adalah proses manufaktur yang penting. Pada dasarnya, penggergajian adalah proses yang sederhana, di mana ketika pisau bergerak melewati benda kerja, setiap gigi melakukan sayatan. Penggergajian dianggap sebagai proses pengerjaan sekunder. Gergaji banyak digunakan untuk memotong benda kerja sebagai persiapan untuk pengerjaan manufaktur lainnya. Selanjutnya, cara-cara menggergaji dengan baik dan benar. 1. Mulailah dari sisi depan dengan posisi gergaji menukik dengan kemiringan sedang. 2. Tekanan yang diberikan saat menggergaji didorong ke depan. 3. Tekanan dikurangi pada saat gergaji ditarik mundur. 4. Untuk memudahkan pemotongan, berbagai macam bahan yang akan digergaji dapat dipilih daun gergaji dengan jumlah gigi yang sesuai. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang peralatan kerja bangku dan teknik mengikir serta menggergaji. Terima kasih. Salam.